Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala gerakkan hati kita, mampukan langkah kita untuk bersama-sama kita belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan alhamdulillah hari ini bulan Ramadan, yang bulan ini kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman untuk berpuasa agar kita bertakwa. Tetapi apa sih takwa itu? Inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini hingga waktu-waktu berikutnya insyaallah, agar kita faham betul tentang apa takwa dan berbagai hal yang berkait dengannya, sehingga tidak bermudah-mudah kita mengatakan yang penting kan kita bertakwa, karena takwa itu sesungguhnya sesuatu yang sangat besar. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah mabad. Alhamdulillah kita masuk di pembahasan baru. Kita masuk di pembahasan tentang takwa. Kita baca dari muqaddimah. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fasanatahaddatsu fi hadal fasli an manzilatit taqwa. Maka kita akan berbicara di bab ini tentang kedudukan takwa. Walati hiya khairu zadid daril akhirah, yang mana takwa itu adalah sebaik-baik bekal untuk negeri akhirat. Khairu zadil daril akhirah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang yang cerdas, orang yang punya kecerdasan. Wattaqwa mizanun, takwa itu adalah timbangan. Mizanut tafaduli bainan nas, timbangan kemuliaan antara manusia. Bagaimana kita mengukur kemuliaan seorang itu dilihat dari takwanya. Qala azza wa jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabirun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengabarkan. Wa taqwa mamba'um fadail. Takwa adalah sumber dari keutamaan. Wa mustauda'us syama'il, dan dia adalah gudangnya atau lumbungnya kepribadian. Farrahmatu wal wafa'u wassidqu wal adlu wal wara'u wal badlu wal ata'u kulluha min samaratiha. Kasih sayang, kemudian amanah, kesetiaan, kejujuran, adil, wara', menjaga diri dari dosa, berhati-hati, dan kesungguhan, kedermawanan, itu semuanya adalah buah dari takwa. Wahya anis al-anisu fil wahsyah wal munjitu minal halakah. Dia adalah hiburan di dalam kesumpekan, dan dia adalah keselamatan dari kebinasaan. Takwa. Wali ajli syarfiha wa fadliha faqad amarallahu subhanahu wa ta'ala bi ta'awuni min ajliha faqala subhanahu wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan karena ketinggian kemuliaan takwa itu dan keutamaannya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita berta'awun, tolong menolong dengan ketakwaan ini. Allah ta'ala berfirman, wa ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Nas'alullaha an nakuna min ahliha. Kita memohon pada Allah agar Allah jadikan kita itu termasuk orang-orang yang ahli takwa. Amin. Ini muqaddimah sekaligus beliau membawakan dalil untuk memotivasi kita. Karena pertama beliau menukil bahwa sebaik-baik bekal untuk di akhirat itu adalah takwa. Dan kita semua paham, mafhum bahwa kita itu akan kembali
ke akhirat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dijelaskan oleh Allah sebaik-baik bekal adalah takwa. Mestinya ketika kita sudah tahu kabar ini, kita akan memfokuskan pandangan untuk mengetahui takwa itu apa. Kenapa kok sampai disebutkan sebagai sebaik-baik bekal dan bagaimana kita mesti menggapainya. Dan selain itu juga Allah jadikan itu sebagai mizan, sebagai timbangan kemuliaan. Allah sebutkan orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka dua poin penting ini mestinya menjadi sasaran pandang kita untuk kemudian mencari tahu apa makna takwa sebenarnya dan bagaimana kita bisa meraihnya. Dan pembahasan diawali dengan ta'riful taqwa. Definisi takwa. At-taqwa lughatan, takwa dari sisi bahasa. Aslu taqwa fil lughah qillatul kalam. Asalnya kata takwa dalam bahasa itu adalah qillatul kalam, sedikit bicara. Wa minhu qauluhum at-taqi muljamun. Sebagian orang Arab mereka berkata bahwa at-taqi, orang yang bertakwa itu adalah muljamun, orang yang dikekang atau yang terkekang. Wal muttaqi fauqal mu'min wat ta'i, orang yang bertakwa, orang yang menahan diri, yang mengekang dirinya itu di atas orang yang beriman dan orang yang taat. Wa huwal ladzi yattaqi bisolihi amalihi, dia itu berhati-hati, dia bertakwa dengan kesolihan amalnya. Wa kholisi du'aihi, dengan kemurnian doanya. Adaballahi ta'ala, dia juga bertakwa dengan memperhatikan adab Allah Ta'ala. Dia berhati-hati dengan semua itu. Ma'khudun minat ittiqa'il makruhi bima taj'aluhu hajizan bainaka wa bainahu. Kata takwa itu diambil dari ittiqa'i al makruh, yaitu waspada, berhati-hati terhadap sesuatu yang dibenci. Dengan cara apa? Bima taj'aluhu hajizan, dengan cara menjadikan sekat, menjadikan pemisah, batas pemisah, bainaka wa bainahu, antara engkau dengan sesuatu yang dibenci itu. Ini perlu kita garis bawahi, karena ini nanti ternyata pengertian bahasa itu akan masuk nanti di dalam pengertian syariat, pengertian secara syar'i, istilah. Bahwa semangat dari definisi secara syar'i tadi nanti adalah ini. Bentuk kehati-hatian terhadap sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai, dengan cara apa? Membangun sekat. Membangun sekat antara kita dengan sesuatu yang dibenci itu. Waqat tawaqqaitu wattaqaitu syai'a wattaqaituhu attaqihi tuqan wattaqiyatan watiqa'a. Itu maknanya adalah hadir tuhu wa ismut taqwa. Hadir tuhu yaitu bentuk kehati-hatian. Itulah kemudian disebut dengan takwa. Isimnya adalah takwa. Ini derivasi katanya ya, perubahan-perubahan katanya yang maknanya adalah hadir tuhu, aku itu berhati-hati, waspada. Itu dari sisi bahasa. Kemudian adapun wa amal makna syar'i, adapun makna dari sisi syar'i, maka beliau membawakan beberapa definisi menurut perkataan para ulama. Faqad dzakara ulama'u fi ta'rifiha iddatun ibaratin. Para ulama itu menyebutkan takrif takwa itu dalam banyak ungkapan. Famin dalika diantaranya adalah qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, at-taqwa, takwa adalah fi'lun ma amarallahu bihi wa tarkun ma nahallahu anhu. Takwa adalah perbuatan, yaitu sesuatu yang Allah perintahkan, wa tarkun, dan meninggalkan ma nahallahu anhu, yaitu apa saja yang Allah larang darinya. Takwa menurut Ibnu Taimiyah adalah melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, wa amma taqwa, dan adapun takwa adalah fa haqiqatuha al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ikhtisaban. Hakikat takwa adalah amal ketaatan kepada Allah dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala dari Allah. Dilandasi rasa iman dan mengharap pahala dari Allah. Amron wa nahyan, baik berupa perintah maupun larangan. Fayaf'alu ma amarallahu bihi imanan bil amir. Kemudian memerintahkan segala sesuatu yang Allah perintahkan dengan landasan iman terhadap yang memerintah, yaitu kepada Allah. Jadi
Jadi melakukan perintah Allah dengan dilandasi rasa iman kepada yang memerintah, yaitu kepada Allah. Wa tasdiqan bi wa'dihi. Kemudian membenarkan janji Allah. Wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahi. Meninggalkan apa yang Allah larang darinya dengan dilandasi rasa iman terhadap yang melarang. Wa khaufan min wa'idihi, dan rasa takut dari ancamannya. Kalimat imanan wahtisaban itu mengingatkan dengan ini ya, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ramadan. Iya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Ramadan Imanan imanan wahtisaban. wahtisaban, man qoma lailatul Qadri. qadri imanan wahtisaban. Dan itu menjadi syarat untuk mendapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya. Jadi imanan wahtisaban itu menjadi kuncinya itu tadi untuk mendapatkan ampunan Artinya Allah. jika itu tidak ada, maka seseorang itu akan masuk ke dalam golongan kebanyakan. Ya, ini sangat banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali Lapar dan lapar dahaga. dahaga saja. Alhamdulillah. Jadi itu juga poin penting ini yang perlu kita perhatikan. Kama qala Talaq bin Habib rahimahullah. Idza waqa'at al-fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa. Kalau terjadi fitnah, maka memadamkan fitnah itu dengan takwa. Qalu, para sahabat beliau atau pengikut beliau kemudian bertanya, "Wa ma taqwa? Apa itu takwa?" Qala, maka Talaq menjelaskan, anta mala bi taatillah, engkau beramal ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Engkau beramal ketaatan di atas cahaya dari Allah. Cahaya maksudnya apa? Petunjuk dari Allah. Jadi taat di atas landasan petunjuk Allah. Bukan prasangka. Kira-kira ini taat ini. Melakukan sesuatu hanya berdasarkan prasangka. Tidak, ini berdasarkan nur, cahaya atau petunjuk dari Allah. Tarju sawab Allah, dengan apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Taat berdasarkan petunjuk Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatarraka maksiyatullah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya dari Allah, di atas petunjuk dari Allah. Dan ada rasa takut terhadap hukuman Allah. Wa hada ahsanu makila fi haddi taqwa. Dan ini komentar Ibnul Qayyim mengomentari definisi Talaq bin Habib. Ini adalah sebaik-baik apa yang dikatakan berkaitan dengan pembatasan takwa atau definisi takwa ini. Jadi melakukan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk Allah dengan mengharap pahala dari Allah. Kemudian meninggalkan maksiat pada Allah di atas petunjuk Allah dengan rasa takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengklaim wis amali ora usah golek pahala, wis penting amal, itu juga gimana itu? Karena ikhtisab itu juga termasuk bagian yang ditekankan terutama di definisi ini. Ini termasuk subhat-subhat ya. Iya. Termasuk ketika orang mengatakan bahwa Allah itu tidak memandang jenis kelaminnya. Itu betul pada sisi ini. Jadi LGBT pun bisa masuk surga, yang penting bertakwa. Dari definisi lughatan saja, apalagi kalau kita Syari'nya. nah, itu sudah jelas nggak bertakwa. sudah jelas tidak masuk. Nah, ini hal-hal pentingnya takrif. Segala sesuatu kalau kita tengok dalam disiplin agama itu mesti memulai dengan takrif sehingga tidak mudah tergelincir. Termasuk enggak apa-apa, enggak jilbab itu enggak apa-apa, yang penting bertakwa pada Allah. Berarti nggak bertakwa. Gimana? Berarti nggak bertakwa. Enggak jilbaban, yang penting bertakwa itu gimana maksudnya? Nah itu. Waqala Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, aslu taqwa, asal takwa adalah an yaj'alal abdu bainahu wa baina ma yukhafuhu wa yakhdaruhu wiqayatan taqihi minhu. Kata Ibnu Rajab, takwa itu pada asalnya adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan apa yang membuatnya takut dan apa yang membuatnya waspada itu wiqayah. Wiqayah itu adalah pelindung atau tameng atau sesuatu yang
menyekat atau melindungi dia dari sesuatu yang ditakuti itu. Jadi dia menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang menakutkan, yang dia takuti, yang dia khawatirkan itu ada hijabnya, ada pelindungnya. Itu takwa menurut Ibnu Rajab. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Katsir, at-taqwa adalah ismun jami'un li fi'li ta'at wa tarki al-munkarat, yaitu sebuah kata yang meliputi perbuatan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Nah, dari sampai di sini kan kita bisa melihat bahwa masing-masing definisi tadi itu masih terkait dengan lugohnya. Jadi bentuk kehati-hatian semuanya adalah berawal dari bentuk kehati-hatian. Bentuk kehati-hatian. Kemudian waqala Abu Su'ud rahimahullah, at-taqwa kamalu tawakki amma yadurruhu fil akhirah. Takwa adalah sempurnanya kehati-hatian dari perkara yang membahayakan akhirat. Sempurnanya kehati-hatian dari perkara yang membahayakan di akhirat. Waqala Mubarakfuri rahimahullah, al-muttaqi, yang disebut dengan bertakwa itu siapa? Man yatruku ma la ba'sa bihi khaufan mimma fihi ba'su. Orang yang meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan, boleh, tidak apa-apa, ditinggalkan. Karena apa? Khaufan, dia takut, mimma fihi ba'sa, dia takut dari perkara yang akhirnya menjadikan itu binasa, menjadikan itu rusak. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang boleh karena dia takut tergelincir pada sesuatu yang rusak. Wakilah dikatakan at-taqwa, takwa adalah hiya al-khaufu minal jalil. Takwa adalah rasa takut kepada al-jalil, yaitu al-adim atau al-qadir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan sesuatu yang diturunkan, yaitu apa? Al-Qur'an. Wal qanaatu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan, yaitu kematian. Takut pada Allah, beramal dengan Al-Qur'an, firman Allah, kemudian merasa cukup, dia cukup dengan pembagian Allah meskipun sedikit. Qanaah ini bentuk kehati-hatian juga. Kemudian mempersiapkan diri untuk menjelang kematian atau hari keberangkatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala Umar ibnul Khattab Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wa sa'ala, Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, anit taqwa, tentang takwa. Faqala, maka Ubay menjawab, hal akhotta yauman tariqan dha sauki. Pernahkah Anda pada suatu hari itu meniti jalan yang penuh onak duri? Qala, Umar berkata, na'am, pernah, ya. Qala, maka Ubay menjawab, fama amil tafihi, apa yang Anda lakukan ketika melintasi jalan seperti itu? Qala, Umar menjawab, tasyammartu wa khadzartu, aku kemudian waspada dan berhati-hati. Qala, Ubay menjawab, fadaka taqwa, itulah takwa. Itulah takwa. Beliau membuat permisalan. Jadi dunia ini diibaratkan dengan jalan yang berduri. Karena takwa ini sesuatu yang kita lakukan di dunia dalam rangka untuk menjaga agar kita selamat di akhirat. Maka kalau ingin selamat menyeberangi jalan ini, melewati dunia ini, ya seperti itu. Dianggapnya, diumpamakan bahwa ini adalah jalan yang penuh duri. Maka kita hati-hati dan waspada melintasinya. Itulah takwa. Qala Ibnu Mu'taz rahimahullah. Ini beliau adalah seorang penyair, Ibnu Mu'taz. Kata beliau, khalli dzunuba shahiraha wa kabiraha dzaka taqwa. Kosongnya dosa, baik yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Wasna kamashin fauqa ardis sauki yakhdaru ma yara. Kemudian bertindaklah atau berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas permukaan yang penuh duri, permukaan tanah yang penuh duri. Dia berhati-hati dengan apa yang dia lihat, dia akan waspada. La tahqironna saghiratan innal jibala minal khasa. Jangan remehkan sesuatu yang kecil, karena sesungguhnya gunung itu terbangun di atas atau terdiri dari kerikil-kerikil. Dari kerikil-kerikil. Wakila aidon fit taqwa, dan dikatakan juga berkaitan dengan takwa, an la yarakallahu khaisu nahaka.
Hendaknya janganlah Allah itu melihatmu ketika Allah sedang melarangmu. Wala yafkiduka khaisu amaraka, dan janganlah Allah itu kehilanganmu ketika Allah sedang memerintahkanmu. Maksudnya ketika Allah itu sedang melarang sesuatu, misalnya jangan berzina. Ternyata si fulan itu ada di sini, dia sedang berzina misalnya. Terus kemudian ketika Allah perintahkan sedekahlah atau sholatlah, nah ini si fulan mana? Tidak ada. Malah tidak ada, gaib gitu. Jadi dikatakan takwa itu seperti itu. Ketika Allah sedang melarang sesuatu, maka jangan ada di situ. Kamu jangan termasuk yang dilarang di situ. Nah, ketika Allah perintahkan sesuatu, maka hadirlah di sana. Kita termasuk orang yang hadir ketika Allah perintahkan itu. Fa idza nahaka anta jalisa fi majalis yukfaru fiha bi ayatillah wa yustahza'a biha fala yajiduka hunaka. Kalau misalnya Allah itu, misalnya engkau itu dilarang untuk duduk di majelis yang di situ itu ada kekufuran, ada bentuk pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah atau mengolok-olok ayat-ayat Allah, maka jangan sampai Allah dapati engkau ada di situ. Wa idza amaraka antakuna fil masjid wa shalawatil khams wal jumu'ah fala yaftakiduka hunaka. Kalau misalnya Allah sedang perintahkan engkau untuk di masjid, sholat 5 waktu atau sholat Jumat, maka jangan sampai engkau absen di sana. Ketika Allah larang pada sesuatu, maka jangan sampai kita ada di situ. Dan ketika Allah perintahkan sesuatu, maka sebaiknya kita itu jangan gaib ketika dalam kondisi seperti itu. Barangkali itu ya. Kita baca untuk ini masih ada sebenarnya, tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita kaum yang berfikir, yang dengan berfikir itu akan menambah takwa kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul membuahkan takwa kepada kita, karena sesungguhnya diperintahkannya puasa kepada kita semua agar kita bertakwa. Kepada Allah kita memohon pertolongan, dan mudah-mudahan tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.